Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para mahasiswa yang telah hadir untuk menyimak penjelasan dari saya untuk mata kuliah Manajemen Pembiayaan pertemuan 5 tentang manajemen persiapan analisis pembiayaan. Jadi dalam perbankan syariah, persiapan analisis itu tidak hanya sekedar persyaratan administrasi ya, tapi ada bagian dari mitigasi-mitigasi atau pencegahan risiko awal untuk menjaga kualitas aset ya. Baik yang tercermin dari NPF atau non performing financing maupun dampak di kemudian harinya ya. Jadi, dalam persiapan analisis pembiayaan itu menjadi hal yang paling penting ya di awal. Kenapa? Karena kalau tahap ini salah, maka hampir pasti pembiayaan itu akan bermasalah atau dapat menyebabkan NPF meningkat. Ya, kalau NPF meningkat apa yang terjadi? Bisa kualitas aset banknya itu kemudian bisa menurun drastis. Ya, termasuk di dalamnya ada salah analisis. Nah, salah analisis ini nanti pembiayaannya itu berpotensi macet sejak awal. Nah, ini kalau misal salah analisis ya. Jadi hati-hati, jangan semua atau persiapan analisisnya itu hanya berdasarkan persyaratan administratif ya. Tetapi harus ada mitigasi-mitigasinya, ada pencegahan-pencegahan risikonya. Nah, bagaimana cara memanajemennya? Ya, nanti kita perdalam lagi dalam materi ini. Ya. Kemudian ada juga dampak berikutnya adalah kepercayaan yang rusak ya. Artinya apa? Yang namanya pembiayaan itu artinya kan ada ikatan saling percaya ya antara bank dengan nasabah, nasabah dengan bank. Ya. Jadi kalau misal ada kesalahan analisis, ada kesalahan mitigasi ya, ada penyimpangan dan sebagainya itu bisa merusak trust atau kepercayaan ya. Bahkan bisa jadi di dalamnya menghilangkan keberkahan dana umat. Ya. Kenapa? Oh ternyata ada data-data atau informasi-informasi yang ditutupi ya karena adanya asymmetric information. Next. Nah, yang pertama adalah persyaratan analisis pembiayaan. Ya. Jadi persyaratan analisis pembiayaan itu berfungsi sebagai penyaring awal ya, atau screening awal untuk menentukan apakah seseorang calon nasabah itu layak diproses lebih lanjut atau langsung ditolak. Ya. Artinya administratif, ya, makanya saya sebutkan tadi persiapan analisis pembiayaan tidak hanya administratif, tapi yang pertama adalah administratif sebagai filter awal ya, penyaring, screening awal, siapa yang kiranya layak dianalisis lebih lanjut atau siapa yang harus ditolak dari awal. Ya. Jadi persyaratan administratif itu sifatnya legal ya, atau legalitas dan tidak hanya sebagai formalitas, tapi menyangkut kepastian hukum atau legal certainty. Ya, kita harus menganalisa secara kritis ya tentang identitas pertama. Misalnya identitas dengan apa KTP, KK, NPWP, ya. Artinya kita bisa memastikan subjek hukum itu jelas ya. Kemudian legalitas usahanya ya, misalnya NIP, SIUK, akta ya. Nah, ini untuk memastikan usaha itu benar-benar ada, bukan usaha-usaha yang fiktif. Ya, jangan-jangan seseorang itu mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, tetapi ternyata usahanya itu fiktif. Ya, maka harus dicek NIP-nya atau SIUK-nya, TDP, akta pendirian ya. Syukur-syukur lengkap ada semuanya. Kemudian termasuk kegunaan atau objek pembiayaannya juga boleh. Baik SHM atau SHGP atau IMB atau PPG boleh. Ya, untuk memastikan bahwa bank itu punya second way out atau jalan keluar pilihan kedua ya, jalan keluar ketika pembiayaan itu ternyata macet. Nah, di sini ada fakta bahwa ternyata banyak kasus pembiayaan macet itu bukan karena usahanya yang rugi, tapi karena dokumennya tidak sah atau bermasalah secara hukum. Ya, ternyata dokumen awalnya itu ada yang bermasalah, tidak sesuai atau mungkin palsu dan seterusnya. Makanya screening awal atau penyaring awal ini dengan adanya cek secara administrasi itu menjadi langkah krusial di awal ya. Ini ada yang kedua yaitu syariah compliance atau persyaratan syariah. Kita harus menganalisis ya. Jadi sebagai bank syariah ya, kita sebagai bank syariah kita wajib memastikan bahwa objek dari pembiayaan itu adalah halal ya. Jadi usaha itu tidak bergerak di sektor misalnya minuman keras, ya, atau bebas dari alkohol ya, harus bebas dari alkohol. Kemudian tidak boleh bergerak di sektor perjudian atau mungkin zat lain yang membuat usahanya itu adalah atau tujuan dari pembiayaan itu adalah tidak halal seperti itu ya. Atau aktivitas-aktivitas lain atau jasa-jasa yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian juga harus harus ada kesesuaian akad ya. Penentuan apakah kebutuhan nasabah lebih cocok menggunakan akad murabahah misalnya atau mungkin lebih cocok akad musyarakah atau mudharabah atau mungkin ijarah ya. Jadi, bank syariah itu tidak hanya menjaga risiko secara finansial, tapi wajib menjaga risiko moral dan prinsip syariah. Ya, kesesuaian akad itu juga harus diperhatikan ya, jangan sampai tidak sesuai akadnya. Jadi banyak analisis pemula itu hanya menjual produk, ya, bukan memilih akad yang sesuai kebutuhan bisnis nasabah. Ini menjadi masalah umum di dalam bank syariah ya. Jadi bank syariah itu dengan hanya menjual produk, tapi tidak sesuai ternyata antara kebutuhan dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan. Nah, selanjutnya ada prinsip 5C plus 1P. Ya. 5C itu ada pada karakter, capital, condition, capacity, collateral, sudah kita bahas. Kemudian yang 1P adalah purpose ya, tujuan. Ya. Atau tambahkan lagi bisa constraints, hambatan legalnya, ada hambatan sosialnya, atau hambatan budaya yang mungkin bisa muncul dalam proses pembiayaan. Cara mengecek karakternya bagaimana? Karakter itu sebenarnya adalah watak dan komitmen nasabah. Ya. Watak dan komitmen nasabah itu bisa dilihat secara langsung, bertemu, ngobrol dengan orangnya. Ya. Tapi ada juga cek via slip OJK. Ya. Nah, dengan adanya slip OJK, bank itu bisa melihat bagaimana riwayat atau perilaku keuangan ya, atau mungkin ada pembiayaan lain, pinjaman lain di tempat lain ya, bagaimana perilakunya, apakah masih bagus atau mungkin sudah buruk atau bahkan sudah masuk ke daftar hitam. Nah, ini bisa dilihat di slip OJK. Ya. Kita bisa melihat bahwa orang yang jujur itu nanti akan memberikan dampak risiko yang rendah ya, meskipun dia tidak kaya. Nah, kemudian yang kedua adalah capital ya, modal sendiri risiko. Ya, artinya apakah nasabah itu ikut menanggung risiko usaha? Ya, artinya bahwa ketika nasabah itu memiliki modal sendiri yang cukup besar, artinya nasabah itu cukup ikut menanggung risiko usaha. Semakin besar modal sendiri dimiliki oleh nasabah akan lebih disukai oleh
bank syariah itu sendiri. Kemudian ada kondisi makro dan usaha, jelas ya. Nanti kalau misal ada sektor-sektor yang ternyata sektor itu di beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan melemah ya, itu artinya dapat meningkatkan risiko bagi bank ya ketika mengaksesi pembiayaan untuk sektor tersebut. Ya. Kemudian ada DPCG, kemampuan membayar dari arus kas. Ya. Ini adalah first way out utama pembiayaan. Artinya pembiayaan ketika mau di ACC itu harus dilihat juga yang paling utama itu sebenarnya selain karakter adalah KPCG. Ya. Atau bagaimana sih nasabah ini apakah mampu nanti untuk membayar angsurannya sampai lunas ya. Karena bank itu akan terus menanggung risiko sampai pembiayaan itu benar-benar lunas. Ya, kemudian ada kolateral, agunan. Agunan itu nilainya harus lebih besar dari jumlah pembiayaan dan juga harus sudah dihitung dengan tingkat inflasi yang ada ya, misalnya dalam jangka waktu pembiayaan 5 tahun maka inflasi sudah dihitung selama 5 tahun. Ya. Artinya apa? Ini hanya sebagai cadangan, tetapi cadangan ini sangat penting ketika ternyata pada suatu hari terjadi macet ya, pembiayaan itu macet. Nah, maka agunan ini akan menjadi penyelamat bagi bank syariah itu sendiri, termasuk bagi nasabah ya. Kemudian kontrasepsi hambatan ya. Kemudian ada lagi purpose tadi ya. Purpose atau tujuan. Jadi bank syariah itu bisa melihat tujuan pembiayaannya ya. Apakah tujuan pembiayaannya itu real ya, asli atau dibuat-buat atau fiktif, atau tujuan pembiayaannya itu tidak sesuai dengan real syariah, atau mungkin tujuan pembiayaannya itu masih rancu ya, masih ambigu, atau mungkin ada kesalahan informasi dan seterusnya. Nah, itu harus diperhatikan juga oleh perbankan sebelum mengaksesi sebuah pembiayaan. Nah, kemudian ada informasi dan data yang diperlukan. Jadi data itu karena data itu bahan baku dari apa namanya sebuah analisis, maka tanpa data yang valid keputusan pembiayaan itu akan menjadi cacat gitu ya. Artinya semakin bagus datanya, maka analisanya semakin bagus, maka pengambilan keputusannya juga semakin bagus. Semakin buruk datanya ya, kebalikannya, maka analisanya itu juga semakin kurang bagus ya, pengambilan keputusannya juga semakin berisiko. Nah, jadi kualitas keputusan pembiayaan itu sebenarnya bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Ya. Ada beberapa jenis data keuangan, non keuangan, pemasaran teknis, yuridis ya. Itu bisa dilihat ya komponen-komponen utamanya apa saja dan tujuan analisisnya apa. Nah, ini perlu diperhatikan. Misalnya ingin melihat data keuangannya, bisa dilihat dari laba ruginya, neracanya selama 2 tahun ya, atau mungkin rekening korannya untuk melihat transaksi yang ada. Ya, makanya kalau punya bisnis sebaiknya membuat transaksi itu via bank ya. Ketika transaksi bisnis itu via bank, maka ada jejak yang ditinggalkan melalui rekening koran. Ya, sehingga ketika usaha tersebut membutuhkan pembiayaan lagi, maka akan lebih mudah dalam pengajuannya karena sudah ada rekening korannya. Ya. Tujuannya untuk apa melihat itu? Untuk melihat arus kas, melihat likuiditasnya, melihat keuntungan-keuntungan dari apa namanya laba-laba penjualannya, ya dan seterusnya. Kalau yang non keuangan bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari struktur organisasinya, jumlah karyawannya, riwayat pengusahanya, ya. Untuk melihat apa? Untuk melihat manajemen dan pengalaman usaha. Ya. Misalnya riwayat pengusahanya adalah dia udah berapa kali menjalankan bisnis dan semua bisnisnya jalan begitu ya. Kemudian mungkin jumlah karyawannya semakin banyak karyawannya juga berarti dia semakin bagus dalam manajemennya, semakin bagus juga dalam menghandle usahanya ya. Artinya apa? Semakin meyakinkan pula bagi bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada pengusaha tersebut. Nah, bisa juga dilihat dari segi pemasaran. Ya, mungkin dalam pemasaran sudah ada daftar supplier, buyer ya, buyernya atau pembelinya siapa saja, sudah ada ya target-target marketingnya ya, kemudian strategi harganya, kemudian kompetitornya itu bagaimana kira-kira ini usahanya ini dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikannya itu bagaimana, apakah bagus atau tidak ya, untuk memastikan keberlangsungan bisnisnya. Supaya apa? Ketika bank syariah memberikan pembiayaan kepada usaha tersebut ya, itu bank itu bisa melihat bahwa oh ini suatu hari, oh ini akan memberikan keuntungan selama pembiayaan. Ya. Sehingga risiko kredit macetnya itu lebih rendah dibandingkan misalnya apa namanya sektor lain misalnya. Nah kemudian secara teknis juga bisa dilihat misalnya lokasi usahanya, kapasitas produksinya, ketersediaan bahan bakunya, ya. Semakin sulit menemukan bahan baku, kemudian ternyata apa namanya jual belinya kurang, ya, suppliernya kurang, bayarnya kurang, dan seterusnya. Nah ini bisa dilihat oleh bank syariah untuk apa namanya kira-kira apakah bisa atau layak diberikan pembiayaan atau mungkin apakah layak diberikan pembiayaan 100% atau sekian persen dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misal lokasi usaha kapasitas produksi itu kita bisa menilai efisiensi dari operasional perusahaannya. Kemudian secara yuridis bisa dilihat secara notaris apakah terdaftar ada izin usahanya dan seterusnya. Pengecekan juga bisa dilakukan ya pakai portal-portal misalnya di BPN juga ya. Artinya apa? Kalau misal usaha tersebutnya apa namanya terbukti legal ya, kemudian terlindungi ya legalitasnya. Nah, itu kemudian apa namanya artinya mengurangi risiko terjadi sengketa di kemudian hari. Ya. Makanya perlu yang namanya melakukan cek langsung atau survei langsung. Ya, jadi analis pembiayaan itu penting ya, itu wajib melakukan on spot ya atau TS atau survei lapangan. Ya. Jadi data-data yang tadi saya sebutkan tadi, data keuangan seterusnya sampai yuridis, itu bisa dimanipulasi ya. Tapi kondisi fisik di lapangan, baik stok barang, aktivitas karyawan, hubungan dengan lingkungannya bagaimana, memberikan apa namanya, itu semua nanti bisa memberikan gambaran kejujuran nasabah yang lebih akurat. Ya. Jadi on the spot atau TS atau survei lapangan langsung itu menjadi pembeda analis biasa, proses analis yang sudah handal ya atau yang sudah bagus. Makanya kalian bisa memberi apa namanya, memperdalam teorinya, kalian pahami teorinya. Ya, misalnya suatu hari kalian menjadi analis ya, marketing misalnya atau analis untuk pembiayaan, kalian bisa dalami materinya, kemudian teorinya bisa diperdalam, kemudian praktiknya, studi kasusnya dan seterusnya sehingga nanti ketika praktik ya, ketika kalian terjun ke dunia tersebut, kalian bisa menjadi analis yang handal. Kalian saat survei lapangan atau on the spot, itu kalian itu bisa memaksimalkan kemampuan kalian berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga tidak mudah ditipu oleh calon-calon nasabah yang mungkin niatnya dari awal ada informasi-informasi yang ditutupi atau bahkan memang sengaja melakukan penipuan. Ya. Jadi laporan-laporan tadi itu bisa dimanipulasi. Tapi lokasi ya, cek lokasi secara langsung itu tidak bisa bohong ya atau itulah nyata gitu ya, nampak nyata ya. Nah, selanjutnya di sini sudah saya tampilkan ya. Saya masukkan sebuah studi kasus tentang ilusi ekspansi PT Multiberkah ya. Kenapa ilusi? Karena kita akan melihat ya, ada apa namanya, secara administratif dia bagus, tapi ternyata setelah dilakukan on the spot atau survei ke lapangan, ternyata ada perbedaan ya.
Jadi kita bisa melihat, contohnya misalnya PT Multi Berkah itu perusahaan perdagangan ya, misalnya perdagangan bahan bangunan, ya. Nah, PT ini itu sudah menjadi nasabah selama 3 tahun, ya. Riwayatnya lancar. Kemudian mereka mengajukan pembiayaan murabahah sebesar 2 miliar, ya. Untuk apa? Untuk pengadaan stok besi dan semen untuk proyek perumahan baru, ya. Nasabah itu bisa menyampaikan data. Nasabahnya menyampaikan bahwa laporan keuangannya bagus ya, kemudian menunjukkan peningkatan laba, misalnya 20% dalam 1 tahun terakhir, ya. Kemudian rekening korannya transaksinya terlihat sangat aktif, kemudian ada saldo mengendapnya cukup besar ya. Artinya yang dilihat dalam rekening koran itu melihat keaktifan transaksi, transaksi penjualan ya. Kemudian ada saldo mengendap yang cukup besar, artinya dia bisa spare, berapa dana untuk menjadi saldo mengendap ya. Kemudian ada dokumen pendukungnya ya, misalnya SPK atau surat perintah kerja dari, pengembang perumahan tadi misalnya, senilai 5 miliar ya. Nah, setelah melakukan OTS atau survei lapangan, kemudian verifikasi ulang oleh tim analis, itu ternyata ada perbedaan informasi. Yang pertama rekening koran, ternyata transaksi aktifnya itu hanya putaran uang antara rekening pribadi pemilik ya, untuk menciptakan kesan bisnis yang sibuk. Padahal jadi gini, kita kan melihat ya, bank itu melihat rekening korannya, apakah yaitu transaksinya banyak atau tidak, artinya apakah aktif melakukan jual beli atau tidak di perusahaannya. Tetapi ternyata itu hanya putaran uang antara rekening pribadi. Nah, ini namanya window dressing ya. Kemudian yang kedua ada konfirmasi SPK. Ternyata apa? Saat dikonfirmasi ke pihak pengembangnya, SPK itu ternyata sudah dibatalkan ya. Sudah dibatalkan, tapi nasabah tetap melampirkan sebagai dokumen pendukung. Apakah mungkin seperti itu? Banyak ya. Tidak hanya mungkin, tapi banyak ya yang melakukan seperti itu. Nah, kemudian ada temuan yang ketiga, yaitu adanya pelanggaran syariah. Sebagian dana dari keuntungan usaha ternyata diinvestasikan oleh pemilik ke instrumen pasar modal yang tidak masuk dalam daftar efek syariah. Nah, ini juga termasuk bagian dari pelanggaran syariah. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa tanpa adanya on the spot ya, tanpa adanya survei lapangan langsung, tanpa adanya konfirmasi pihak ketiga, bank itu mungkin akan melihat, bahwa PT Multi Berkah ini sudah bagus dan bisa saja memberikan pembiayaan berupa sebesar 2 miliar, tetapi setelah di cross check, ya, ternyata proyeknya itu proyek palsu, hanya sebuah ilusi ya, atau proyek hantu gitu. Nah, dana 2 miliar itu ketika tidak melakukan OTS tadi, itu bisa jadi dicairkan dan berpotensi macet sejak hari pertama. Karena dari awal sudah ada, apa namanya, sudah ada, asymmetric information ya, ada informasi tutup-tutupi oleh si nasabah itu. Nah, kemudian ada studi kasus. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika analisis hanya percaya pada data di atas kertas tanpa melakukan konfirmasi pihak ketiga, kira-kira risiko apa yang akan dihadapi bank? Ya. Jadi, jika analis hanya percaya pada data administratif, ya, tanpa melihat, apa namanya, tanpa cross check, tanpa melakukan OTS, itu bisa memberikan risiko, risiko kepada bank. Apa? Yang pertama adalah risiko kredit, ya, atau gagal bayar. Kenapa? Karena tadi SPK kan sudah dibatalkan, maka sumber pembayaran yang diharapkan dari proyek tersebut ternyata nihil atau kosong, ya, karena SPK batal. Nah, dana pembiayaan 2 miliar itu nanti bisa berpotensi macet sejak awal. Secara operasional bisa juga kegagalan analis dalam mendeteksi dokumen palsu atau ternyata itu sudah kadaluarsa, kemudian analis itu tidak tahu ya, gagal dalam mendeteksinya, itu bisa, sebagai contoh ya, atau bisa menunjukkan adanya lemahnya kontrol internal bank dalam proses due diligence internal. Ya, ternyata tidak di cross check secara mendalam bahwa berkas yang dilampirkan itu sudah kadaluarsa. Ya. Kemudian ada risiko reputasi, artinya bank itu akan dianggap tidak profesional dan mudah dikelabui. Ya. Dampaknya bagaimana? Dampaknya itu nanti pada kepercayaan stakeholder. Kalau bank dianggap mudah dikelabui, maka banyak ya penipu-penipu lain yang kemudian memanfaatkan itu dan itu akan, memberikan dampak buruk ya, terhadap kepercayaan atas stakeholder ya, atau pihak ketiga. Kemudian, ada size limit kan dipakai untuk utang lain. Nah ini, paling sering adalah ini, ya ternyata dana yang dipakai atau dana yang diajukan untuk pembiayaan proyek itu ternyata hanya akan dipakai untuk tutup utang lain, ya. Lalu bagaimana analisisnya? Nasabah yang seperti ini tidak layak ya, tidak layak meskipun agunan itu mencukupi ya. Jadi yang paling utama adalah karakternya. Kenapa? Kalau misal dari awal itu melakukan kebohongan, ya, kebohongan yang apa namanya sudah diatur sejak awal, contohnya tadi ya ada window dressing, kemudian ada dokumen kadaluarsa, ini kan salah satu sebuah tindakan yang menuju ke menipu ya, menipu pihak bank agar mencairkan dananya, ya, dengan alih-alih bahwa dia adalah nasabah aktif ya dengan riwayat pembiayaan yang bagus, lancar, ya. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi pelanggaran syariah? Jika ditemukan saat analisis, ya, saat melakukan analisis, kemudian langsung menemukan ada pelanggaran syariah, wajib harus langsung ditolak ya, tidak ada negosiasi di dalamnya. Tapi kalau ditemukannya setelah akad berjalan bagaimana? Bisa dilakukan kualifikasi atau cleansing, ya. Bisa dipisahkan antara dana non halal dengan dana, yang halal ya. Artinya kalau misal ada, misalnya tadi kan ada, sebagian dananya itu diinvestasikan pada saham yang tidak terindeks syariah begitu ya, maka keuntungan atas investasi tersebut harus dipisah ya, harus dipisah untuk CSR misalnya ya, untuk dana sosial ya, atau untuk lain-lain. Jadi harus dipisah, tidak boleh dicampur secara akuntansi. Ya, jadi dalam syariah, karakter dan syariah compliance itu adalah harga mati ya. Kalau misal ada karakter yang tidak baik, sudah ketahuan ya, sudah dianalisis secara real pasti dan dia karakternya adalah sengaja melakukan penipuan dan seterusnya. Ya, kemudian ada pelanggaran syariah itu wajib ditolak ya. Ya, wajib ditolak. Kecuali tadi yang dana non halal ya itu boleh dipisah untuk dana sosial, boleh. Ya, tidak boleh dicampur adukan ke keuntungan dan seterusnya. Jadi data keuangannya bagus, itu tidak ada gunanya jika didapat dari manipulasi.